Finigradus Radio Station, seperti yang udah di teaser tadi, Finars, kalau hari ini tuh Agil bakal ngebahas sesuatu hal yang penting. Apalagi sebagai generasi muda di Bali, kita itu nggak hanya mewarisi tentang budaya dan juga budaya sesuatu yang kaya, tetapi juga mengenai tantangan dalam menjaga kesehatan dan juga kesejahteraan ekonomi. Dan dalam konteks ini, itu peran BPJS itu sangat krusial, terutama dalam menghadapi tantangan baru seperti digitalisasi dan juga kebijakan terbaru terkait SKCK dan juga SIM, yang tentunya hal ini tuh relevan banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, hari ini Agil udah kedatangan nih, ada staf kepesertaan dan mutu layanan dari BPJS Denpasar, ada Kak Hana Dwi Jayanti. Selamat sore Kak Hana. Selamat sore. Apa kabarnya hari ini Kak Hana? Luar biasa. Ini meskipun hujan-hujan nggak ngantuk kan ya? Aman. Oh aman. Semangat kan? Semangat. Mantap banget. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih Kak Hana, mungkin di awal nih Agil pengen tahu dulu, apa aja sih tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Bali tentunya mengenai manfaat BPJS, terutama di jaminan kesehatan atau JKN ini. Oke, terkait tantangan ya, tentu aja kamu. Sorry Kak Hana, agak bisa dekat mic-nya gitu. Kurang dekat berarti. Oke, nah, segini mantap. Ya. Sip. Jadi kalau dilihat dari kaum muda sekarang ya, apalagi dengan pola hidup, tren yang sekarang ada, salah satu tantangan yang buat kami challenging banget itu buat teman-teman yang selalu merasa sehat, teman-teman yang ngerasa muda, ngerasa kuat, ngerasa belum membutuhkan. Kan sekarang itu temanya ketika orang bicara soal pelayanan kesehatan rumah sakit pada umumnya pasti view-nya lebih ke orang tua, parubaya, orang yang dengan kelainan kesehatan. Benar. Tapi bagaimana dengan teman-teman muda? Mereka pasti ngerasa belum waktunya. Iya benar lagi ya gitu, benar. Nah, itu juga menjadi tantangan kami bagaimana kami mengangkat tema ini untuk menjadi sesuatu yang penting buat teman-teman para kaum muda terutama. Oke, berarti kalau ngomongin tentang anak muda nih, yang mana kan kadang-kadang anak muda kayak nggak usah deh dulu ikut BPJS karena masih sehat segala macam. Tapi kalau misalkan dari secara hukum nih Kak, apakah ada aturan yang terkait mengenai kita tuh sebenarnya harus terdaftar nih sebagai peserta BPJS kayak gitu? Baik, tentu aja ya program ini sendiri merupakan produk pemerintah, produk negara kita untuk melindungi seluruh penduduk Indonesia. Bahkan orang asing yang bekerja di Indonesia lebih dari 6 bulan itu udah wajib ikut. Apalagi kita yang memang asli penduduk Indonesia itu sudah ditetapkan melalui Perpres juga sudah disebutkan di situ bahwa setiap penduduk Indonesia wajib menjadi ikut serta dalam program jaminan kesehatan nasional. Gitu. Jadi wajib ya, karena memang nggak ada ruginya ikut BPJS. Banyak untungnya malah. Iya kan, nggak ada ruginya kan. Nah, untuk mengenai terkait kepesertaan ini Kak, apa sih kewajiban yang perlu kita ketahui nih, apalagi dan juga perlu dipenuhi oleh peserta BPJS untuk tetap aktif dan terdaftar dengan baik? Oke. Balik lagi ya ke segmen peserta, tergantung kamu terdaftar dalam segmen yang mana. Kalau kita bicara konteksnya secara general, itu ada peserta mandiri yang iurannya dia bayar sendiri. Dia pilih sesuai dengan kemampuan ekonomi dia, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Dan kalau kita bicara di segmen ini, tentu saja kalau selama dia bayar iuran, kepesertaannya pasti aktif. Kalau kepesertaannya aktif, maka layanan kesehatan jalan terus gitu. Kalau itu yang dia skip, maka layanan kesehatan juga terskip pada bulan di mana dia menunggak. Oh gitu. Tapi kalau ngomongin tentang tadi kan ada 3 itu, ada yang pertama apa namanya 1, 2 dan 3 kelasnya, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, gimana kalau misalkan ini peserta BPJS itu tidak bisa memenuhi yang namanya iuran mereka, pembayarannya, atau kayak lupa gitu, keskip gitu bulan ini gitu? Jadi sebenarnya kita punya beberapa mekanisme ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya jadi peserta mandiri, kalau Anda lupa 1 bulan, di bulan berikutnya ketika Anda mau bayar, itu akan otomatis terakumulasi. Ya benar. Jadi pembayaran kita itu terakumulasi dalam 1 KK dan bulan bayarnya juga terakumulasi. Jadi kalau lupa 1, 2, 3 bulan masih bisa buat kita bayar rapelan, ya gas aja, dibayar aja sekalian gitu bisa. Itu bisa ya. Lalu bagaimana Kak dengan masyarakat yang mungkin sebelumnya dia terdaftar sebagai kelas 3 tapi mungkin pengen naik ke kelas 3 paling atas berarti ya? Paling bawah. Paling bawah berarti. Kalau misalkan dari kelas 3 pengen naik ke kelas 2 atau sebaliknya dari kelas 2 pengen turun mungkin ke kelas 3, apakah itu memungkinkan atau bisa gimana Kak?
lihat konteks lagi. Oke. Kalau konteksnya adalah naik turun kelas dalam pelayanan kesehatan saat dia misalnya rawat inap di rumah sakit, bisa, tetapi hanya satu. Naik, biasanya orang maunya naik ya, bukan turun kalau dapat pelayanan. Itu naik satu tingkat di atas hak dia. Misalnya terdaftarnya di kelas 3, di kelas 2 dia mau kelas 1 bisa. Gitu. Oh, bisa. Tapi kalau konteksnya adalah iuran, saya mau menetap untuk jadi peserta di kelas 1. Jadi bukan hanya bicara konteks pada saat layanan kesehatan aja. Itu bisa dengan catatan yang bersangkutan udah terdaftar dulu nih di kelas yang sebelumnya itu minimal setahun dulu. Oh, minimal setahun dulu. Minimal setahun baru bisa, kalau dia mau mungkin merasa lebih, oh hari ini aku udah ngerasa lebih mampan nih secara ekonomi, mau naik kelas gitu, bisa gitu. Oh, itu begitu bisa. juga sebaliknya bisa. Tapi dengan catatan harus terdaftar setahun dulu di kelas tersebut. Betul. Oke, kalau ngomongin tentang kebijakan atau juga fleksibilitas dalam pembayaran iuran, Kak, apakah ada kebijakan tentang fleksibilitas ini, Kak? Nah, tadi ya ngelanjutin berarti konteksnya soal belum bayar misalnya belum atau bayar lupa tadi, bayar. Biasanya yang terjadi, kasus-kasus yang terjadi kalau lupa bayarnya udah kelamaan, 4 bulan ke atas lah misalnya, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun. Nah, di kami itu iuran yang terhitung maksimal 24 bulan. Kalau misalnya lupa bayarnya sampai 2 tahun lebih, 3 tahun lah ya. Ya, kita hanya boleh menghitung maksimal 24 bulan. Dan ada kemudahan yang kami tawarkan kepada penduduk masyarakat yang terdaftar sebagai peserta mandiri dan kebetulan saat ini punya tunggakan, itu kita ada sistem rehab namanya. Oh, apa itu, rehab Kak? Itu rencana pembayaran bertahap. Jadi kita ada istilahnya nyicil gitu. Bisa dicicil sampai 12 bulan untuk tagihan yang sekian lama itu. Oh, tapi tagihan selanjutnya itu juga tetap berjalan atau gimana, Kak? Kita stop dulu. Oh, di stop dulu. Oh, wow. Kita stop dulu sampai dia beresin dulu tunggakannya. Begitu tunggakannya lunas, dianya aktif, baru iuran akan berjalan seperti semula. Oke, itu biasanya ngurusnya itu kurun waktu berapa lama, Kak? Kayak misalkan saya lupa tadi lebih dari 2 tahun, itu apakah masih bisa diuruskah rehab itu atau ya harus kurang dari 2 tahun itu? Oh enggak, jadi kita nggak ada batasan berapa maksimalnya dia menunggak, karena toh kita menghitungnya tetap 2 tahun. Lalu kalau mau daftarnya juga gampang aja, bisa lewat mobile JKN, kita ada aplikasi yang bisa diunduh lewat App Store maupun Play Store. Itu bisa mendaftar rehab lewat situ, bisa kita tentuin mau berapa bulan, kita mau tentuin bulan pembayarannya itu mau berapa sesuai dengan kemampuan kita, itu bisa disetting semua di situ. Bisa. Oh, gampang banget berarti ya? Gampang sebenarnya. Selain persyaratan itu, Kak, persyaratan harus terdaftar dari BPJS juga dalam kurun waktu tertentu, terus juga tadi bisa lewat mobile JKN juga. Itu mungkin ada syarat lain, Kak, supaya kita bisa mendapatkan rehab tersebut? Kalau rehab nggak ada, yang penting udah terdaftar dan niat itu tadi ya. Oke. Baiklah, jadi emang gampang banget, Vinars. Jadi buat kamu nggak usah ragu lagi untuk menjadi peserta BPJS, apalagi juga buat kamu yang mungkin mengalami masalah pembayaran, itu kamu bisa langsung aja ikut rehab tadi. Ada tips sih sedikit daripada lupa ya. Oh iya. Teman-teman yang jadi peserta mandiri, daripada lupa bayar, mending ikut auto debit aja. Pasti kan zaman sekarang punya rekening ya. Oh benar. Jadi kalau auto debit kan kita nggak usah mikirin lah ya. Selama di rekening ada duitnya. Itu yang penting, Kak, sebenarnya. Jadi auto debit tuh bisa langsung kebayar per bulannya per tanggal berapa gitu ya, Kak? Iya, sesuai dengan kebijakan banknya. Oke. Kalau juga ini ngomongin, Kak, ini Agil baru ngeliat berita juga. Ini per 1 Agustus 2024. Ini kan BPJS tuh ada sebuah aturan baru nih. Itu harus ada yang namanya mengatur tentang SKCK dan juga SIM. Nah, ini tuh diatur dalam Perpol nomor 6 yang mengatur tentang SKCK dan juga SIM ini. Apa kaitannya kepesertaan BPJS sama dua hal ini, Kak, sebenarnya, Kak? Oke, aku luruskan ya. Jadi sebenarnya ini adalah implementasi dari peraturan polisi. Ini merupakan respon dari Kepolisian Indonesia terhadap instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendorong kepesertaan aktif, karena ini program nasional. Tujuannya adalah universal health coverage, di mana harapannya setiap penduduk Indonesia itu sudah terjamin kesehatannya. Terlepas dari segmen apa yang bersangkutan terdaftar, yang penting dia terlindungi dulu. Somehow kalau mereka sakit, mereka nggak usah bingung lagi. Karena yang kita hadapi sekarang kan, ketika orang merasa tidak perlu, lalu ada hal yang terjadi yang memaksa mereka harus mengakses pelayanan kesehatan, dan itu
kalau berbiaya murah mungkin mereka masih menganggap bahwa ya nantilah BPJS gitu. Tetapi ketika itu biayanya cukup menggerus kantong, nah itu akan menimbulkan kepanikan sendiri. Jadi ketika datang ke kami untuk mau join, misalnya mau jadi peserta JKN karena dalam konteks dia sudah sakit ya, sudah membutuhkan pelayanan. Nah itu biasanya kita arahkan untuk mendaftar aja pasti kesannya ribet, itu kan semua timbul karena dibarengi dengan kepanikan kan. Nah jadi melalui instruksi Presiden ini sebenarnya bukan Polri aja sih. Jadi ada 30 kementerian lembaga yang juga diinstruksikan untuk mendorong kepesertaan JKN ini gimana caranya untuk bisa turut terlibat, untuk menyadarkan masyarakat ini gimana biar masuk dalam program ini, termasuk SIM dan SKCK. Kalau SKCK itu kita sebenarnya sudah dalam implementasi nasional saat ini dan sudah bridging juga antara BPJS Kesehatan dengan kepolisian di aplikasi super app-nya mereka. Gitu. Jadi sudah otomatis kalau misalnya mau cari mencari SKCK tuh ketika masuk ke super app-nya Polri itu akan diminta untuk memasukkan nomor NIK dan itu akan terdetek apakah teman-teman ini aktif atau enggak JKN-nya. Oh gitu. Berarti kalau SKCK ini sendiri itu adalah syarat ya untuk menjadi peserta BPJS atau gimana sebenarnya? Tidak. Itu dua hal yang berbeda sebenarnya. Itu dua hal yang berbeda. Tetapi di bridging supaya pada saat orang mencari SKCK sekaligus melakukan make sure bahwa mereka sudah terdaftar nih. Orang-orang yang mencari SKCK ini dipastikan sudah terdaftar dan aktif dalam program JKN. Gitu. Tapi yang lebih mepet lagi yang saat ini sedang diuji cobakan, belum mandatori ya. Ini masih proses mengedukasi masyarakat, itu adalah soal SIM. Oh, itu gimana Kak? Karena kan hubungannya erat banget tuh sama kecelakaan lalu lintas kan. Dan memang sebenarnya dalam konteks laka lantas BPJS Kesehatan itu menjadi penanggung kedua dalam konteks laka lantas. Penanggung pertamanya itu Jasara Harja. Nah itu banyak juga teman-teman yang mungkin belum tahu bahwa kita pada saat terjadi laka lantas mau kita korban atau kita yang nabrak atau yang ditabrak kan sama-sama korban jatuhnya benar. Nah itu ada perlindungannya kok gitu dan perlindungan pertama itu adalah dari Jasara Harja. Nah, kenapa BPJS ini harus masuk di SIM? Nah memastikan lagi setiap pengendara ini karena setiap kasus itu pembiayaannya beda-beda kan, nilainya tuh beda-beda. Jadi kalau misalnya plafon dari Jasara Harja itu sudah terpenuhi, sudah maksimal nih. Sementara layanan yang dibutuhkan tuh melebihi itu. Di situ peran BPJS untuk mengcover si peserta. Gitu. Wow, menarik. Iya. Mungkin nanti bakal dilihatin lagi Viners. Ini masih seru banget obrolnya bersama Kak Hana. Tapi sebelum itu mau break sebentar. Tentunya kamu masih ditemenin sama Agil Ababil dan juga Kak Hana di sini. Sini Gratis Radio Station masih bersama Agil Ababil di sini Viners dan masih bersama Kak Hana. Tentunya masih ngebahas tentang kepesertaan dari BPJS. Tapi kalau ngomongin tentang BPJS ini mungkin masih ada beberapa hal yang beberapa Viners mungkin masih kayak simpang siur dan kayak sebenarnya BPJS dengan Kartu Indonesia Sehat itu sama atau enggak? Langsung aja kita tanya ke Kak Hana aja sekarang karena udah datang nih orangnya langsung nih. Jadi perlu kita makasih banget ya sebelumnya ini menjadi salah satu topik. Jadi kita harus lurusin dulu. Jadi payung besarnya itu sebenarnya namanya Program Jaminan Kesehatan Nasional. Ini program pemerintah yang mana BPJS Kesehatan sebelumnya namanya PT Askes. Lalu bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan ditunjuk sebagai penyelenggara program ini. Jadi kita nih yang bekerja untuk menyelenggarakan program ini. Nah, lalu KIS itu apa? Nah, pada masa pemerintahan Pak Jokowi itu, nah itu kan kita ada namanya Kartu Indonesia Sehat. Jadi seluruh peserta JKN, seluruh ya dari segmen apapun itu kartunya Kartu Indonesia Sehat. Gitu. Jadi sebenarnya banyak juga yang menganggap bahwa teman-teman yang pakai KIS itu hanya untuk orang miskin, kurang mampu gitu. Itu sebenarnya nggak demikian gitu. Jadi kartunya semuanya sama pada masa itu. Karena sekarang kita sudah nggak pakai, kita tidak mewajibkan lagi adanya kartu itu. Karena kita sudah cukup berobat dengan NIK. Dengan pakai KTP aja ya berarti. KTP aja udah bisa. Tuh Vinar, jadi nggak usah bingung lagi buat kamu yang punya KIS mungkin itu juga tetap bisa menggunakan yang namanya JKN ini. Karena semuanya tuh masih dalam Jaminan Kesehatan Nasional itu tadi. Sekarang Kak Hana, ini balik lagi mengenai tentang implementasi dari SIM dan juga SKCK tadi. Nah, bagaimana BPJS ini terlibat dalam hal ini dan apa sih dampaknya bagi masyarakat khususnya anak muda yang mengurus SIM? Apalagi kan ini kayak
terdengar kalau Agil pribadi ya nih Kak Hana ya, itu kayak terdengar kayaknya ribet banget sih ini, kayak harus ngurus ini itu gimana sih Kak? Kayak nambah-nambahin gitu. Iya, ya. benar. Jadi balik lagi ke konsep awal tujuan Perpol ini ya. Jadi tujuannya bukan memberatkan atau menambahkan beban kepada masyarakat, tujuannya justru meyakinkan bahwa setiap orang yang memang mau memiliki SKCK atau SIM terutama sudah ber-JKN, sudah terlindungi dulu dia secara jaminan kesehatannya, karena ketika dia nggak punya itu juga akan merembet kemana-mana. Nah, sebenarnya kalau peran BPJS itu di mana? Kita dari awal kontak dengan kepolisian ya, dengan Polri, itu sudah melakukan berbagai publikasi, lalu ada masa uji coba. Kita nggak langsung harus wajib, nggak bisa ditawar gitu, enggak. Kita ada yang namanya masa uji coba. Masa uji coba itu pun hanya di beberapa wilayah dulu. Startupnya hanya di beberapa wilayah sambil melihat respon masyarakat kayak apa sih dengan adanya hilang gue. Bisa minum dulu nggak apa-apa, minum dulu karena ini suaranya Kak Hana abis minum hilang tiba-tiba ya. Kita minum dulu santai aja Kak Hana. Iya, dia suka hilang tiba-tiba. Sampai mana ya tadi? Sampai menjelaskan tentang implementasinya. Iya, sebenarnya kita sudah publikasi sambil ngelihat respon dari penduduk dulu kayak mana. Nah, setelah ini dianggap sepertinya kita bisa ke tahap selanjutnya. Implementasinya, uji cobanya dinasionalkan. Masih konteksnya uji coba. Jadi belum mandatori nih, belum wajib. Kita terus edukasi lewat flyer, lewat poster, banner yang ada baik di kepolisian maupun di satpras yang lainnya yang berhubungan dengan SKCK dan SIM, itu kita udah umumkan. Harapannya ini ya, dari sekarang tuh misalnya yang Agil yang mau cari SIM, sekarang tuh ada wajib JKN loh gitu. Jadi kan Agil kasih tahu ke temen. Nah, next ketika nanti harapannya sudah dimandatorikan menjadi bagian yang wajib terpenuhi ketika menjadi pemohon SIM atau SKCK, itu sudah nggak shocking lagi gitu. Apakah itu hanya terkait dengan pendaftaran SIM baru aja Kak? Atau kayak perpanjang segala macam juga memerlukan hal itu? Iya, semuanya berarti yang terkait dengan SIM pokoknya dan ya. SKCK. Dan juga SKCK. Tapi kalau ngomongin tentang kendala deh Kak, kayak hambatan apa sih yang sebenarnya terjadi di masyarakat mengenai hal ini sendiri, dan bagaimana peran BPJS sebenarnya dalam meminimalkan masalah tersebut Kak? Ini konteksnya yang SKCK dan SIM ya. Iya benar, dua-duanya. Hambatan pasti ada, penolakan apalagi untuk khususnya masyarakat yang kembali lagi. Ini masyarakat kita kan ada yang well educated, ada yang kurang. Jadi ketika ada yang sudah dijelaskan pun masih reject, masih pokoknya nggak mau terima, itu ada aja. Tapi dalam masa uji coba kembali lagi nih sifatnya edukasi. Tetap kita infokan ini Bapak Ibu bukan hanya semata-mata karena wajib, tetapi lebih ke ini untuk melindungi diri Anda sendiri gitu. Jadi kita menekankannya lebih ke situ. Toh pada saat nanti Anda sakit, sistem proteksi yang sudah Anda bayarkan melalui iuran jaminan kesehatan balik lagi ke Anda, bahkan bisa lebih dari yang selama ini kita bayarkan. Gitu. Iya benar. Bukan berarti kita ngarep sakit ya biar untung ya gitu. Kan lebih baik mencegah daripada mengobati ya kan. Betul. Nah ini kalau misalnya ngomongin juga tentang kepesertaan nih Kak, ini kan namanya zaman sekarang itu semuanya serba online, terus semuanya serba cepat juga. Apakah BPJS ini udah menerapkan sistem digital nih untuk memudahkan kita anak-anak muda, entah dalam mengurus kepesertaan BPJS atau mungkin tadi balik lagi mengurus tentang iuran juga, itu gimana sih Kak? Ada nggak? Iya, tadi balik lagi, aku tadi sempat nyinggung soal mobile JKN. Nah itu salah satu aplikasi yang memang menjadi jawara kita untuk kita perkenalkan ke setiap peserta JKN karena banyak banget ya di situ. Di dalam aplikasi itu, satu, kita bisa cek kita aktif atau tidak. Dua, riwayat pembayaran kita seperti apa terlihat di situ. Jadi nggak ada kekhawatiran ketilep lah uangnya atau gimana, nggak ada ceritanya. Semuanya udah terrecord, semuanya ada di situ. Bahkan fasilitas kesehatan kita ada di mana, kita pernah berobat, dapat obatnya apa aja, sakitnya apa aja, itu semuanya tercatat. Pernah dirujuk ke rumah sakit mana aja dengan diagnosa apa, itu semua. Bahkan kita ada konsultasi medis secara online lewat mobile JKN ini gitu. Apakah hanya bisa lewat mobile JKN aja Kak? Apakah mungkin ada di webnya Kak juga atau gimana Kak?
Ada, pastinya ada. Nah, selain mobile JKN kan web udah pasti. Lalu ada care center 165 itu bisa via telepon. Lalu ada kita layanan administrasi via WA yang mager, nggak mau apalagi hujan-hujan kayak gini ya. Benar. Malas banget kalau mesti ngantri misalnya ke kantor BPJS. Lewat Pandawa ini easy banget kok. Kita cuma nge-WA aja itu hampir semua kebutuhan kita sudah terpenuhi, kecuali memang datanya kompleks sekali, memang harus ketemu sama pegawai BPJS-nya sendiri, ya udah mau nggak mau ke kantor. Tapi almost everything itu bisa di Pandawa. Oh semuanya, dan itu 24 jam atau jam kerja aja? Kita bisa minta masukin input datanya tuh 24 jam. Responnya nanti baru jam kerja. Oh gitu. Jadi mumpung malam-malam lagi nggak tahu, mumpung ingat dikerjain dulu boleh. Responnya besok mungkin dari si petugasnya. Nah kalau balik lagi nih Kak, ngomongin tentang kepesertaan BPJS. Apakah kepesertaan BPJS ini tuh hanya berlaku untuk orang yang di atas 17 tahun yang udah memiliki KTP? Tadi kan syaratnya itu adalah NIK. Bisa dicek NIK. Nah, apakah itu hanya untuk anak-anak 17 tahun ke atas atau 17 tahun ke bawah itu juga bisa tuh terdaftar menjadi peserta BPJS? Nah, by the way, anak-anak tuh nggak 17 tahun ya. Oh iya, benar. Itu udah remaja ya. Jadi sebenarnya buat teman-teman Viners juga di rumah biar tahu, bahkan kepesertaan ini dari 0 bulan, dari baru lahir. Oh, dari baru lahir, baru brojol itu udah bisa ya? Betul. Jadi dari bapak ibu yang adalah peserta JKN, lalu si ibu misalnya melahirkan baby nih, di rumah sakit lah katakan ya. Nah nanti pihak rumah sakit akan mendaftarkan bayi ini. Kenapa langsung didaftarin baru lahir? Satu, kalau kita bicara aturan ini diwajibkan secara aturan. Yang kedua, namanya resiko sakit itu bayi juga menjadi salah satu yang paling rentan. Benar. Kalau orang tuanya nggak aware, terus abai, terus nanti di hitungan beberapa waktu ke depan bayinya sakit dan belum punya NIK, itu agak sulit nantinya. Gitu. Kita hanya membatasi bayi ini sampai usia 3 bulan. Dia bisa didaftarkan dengan tanpa NIK sebagai bayi ya statusnya. Tapi udah lebih dari itu dia harus punya NIK. Maka sebenarnya program JKN ini juga mendorong masyarakat untuk aware dengan data kependudukan. Gitu. Jadi ya dari baru lahir itu dah. Berarti tapi itu juga bisa didaftarkan mandiri ya Kak? Ya, sesuai segmennya. Orang tuanya pegawai negeri, pegawai swasta, mandiri sesuai kelasnya. Jadi semua umur itu bisa menjadi peserta dari JKN ini. Lah. Mungkin segmen kedua itu dulu Viners. Jadi buat kamu yang mungkin masih bertanya-tanya, mungkin juga bisa nanya ke kita di WhatsApp juga boleh, di Instagram juga boleh mengenai tentang kepesertaan BPJS Kesehatan ini. Dan tentunya masih bersama Agila Babil dan juga Kak Hana. Sini Kredit Radio Station masih ada Agila Babil di sini Viners, tentunya masih bersama Kak Hana. Tadi udah kita ngebahas banyak banget mengenai tentang kepesertaan BPJS juga, terus juga layanan dari BPJS kayak mobile JKN juga tadi udah ada, terus juga bagaimana implementasi dari SKCK dan juga SIM terkait tentang kalau misalkan kita pengen bikin SKCK dan SIM itu perlu terdaftar juga menjadi peserta BPJS. Dan sekarang mungkin Agil pengen bertanya mengenai tentang fasilitas kesehatan yang kita terima sebagai peserta BPJS atau JKN ini Kak. Kalau misalkan nih Agil sendiri kan domisilinya ada di Denpasar, lebih tepatnya Denpasar Barat. Tentunya kan Vaskesnya di daerah sana tuh. Tapi gimana kalau misalkan Agil nih lagi ada di luar kota, misalkan kayak di mana ya, Samarinda gitu, Balikpapan. Jauh banget. Apakah itu bisa tuh kalau misalkan tiba-tiba kan nggak ada yang tahu namanya sakit kan ya, tiba-tiba sakit terus ke rumah sakit yang ada di Samarinda, itu apakah bisa menggunakan BPJS yang terdaftar di Denpasar tersebut? Jadi yang pertama, kalau misalnya konteks sakitnya itu masih dalam, belum yang gawat darurat ya, masih yang mungkin batuk pilek atau meriang atau pusing. Nah, yang perlu dibawa ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, kita itu ada dengan fasilitas kesehatan itu wajib menerima 3 kali maksimal. Maksimal 3 di tempat yang sama ya? Iya, betul, di tempat yang sama. Jadi kalau misalnya kebetulan lagi di nan jauh di Samarinda sana, mungkin ada fasilitas kesehatan yang Agil tahu bahwa ini kerjasama nih sama BPJS Kesehatan dan saya sakit. Nah, bisa datang ke sana dan memang menyampaikan, saya nih BPJS-nya ada di Denpasar misalnya, Vaskesnya, tetapi aku lagi sakit nih gitu. Biasanya mereka akan kasih kesempatan maksimal 3 kali. Dengan edukasi loh ya, kalau memang sebenarnya Agil bakalan lama di Samarinda, mereka akan lebih edukasi bahwa sebaiknya dipindah saja Vaskesnya, tetapi akan tetap dilayani. Itu hanya berupa edukasi aja, siapa tahu biar aware kalau emang bakalan pindah ya kenapa harus menetap di
Denpasar fasilitas kesehatannya. Oke. Itu konteksnya kalau nggak gawat darurat. Kalau misalnya, misalnya orang tua lah ya, biar gampang menggambarkan konteks gawat darurat medis ini. Kalau misalnya orang tua kita tiba-tiba serangan jantung, terdaftarnya di Denpasar, lagi di luar kota. Nah itu kemana? Bisa ke UGD. UGD rumah sakit itu wajib menangani pasien dulu, karena kan emang kondisinya kalau tidak tertangani konteks gawat darurat ini tuh adalah gawat darurat yang ketika nih pasien tidak segera ditindaklanjuti dia bisa cacat, apalagi sampai meninggal dunia. Itu konteksnya. Jadi itu langsung ke UGD, nggak perlu lagi, apalagi kalau sampai hilang kesadaran kan, udah UGD aja, nggak usah mikirin terdaftar di mana gitu. Emang karena memang dibuka akses kesehatannya seperti itu. Oke, mungkin ini ada satu hal yang Agil kelupaan nanya ke Kak Hana. Tadi juga menyinggung tentang orang tua tadi. Gimana kalau misalkan kita memiliki orang tua, ini orang tuanya kan mungkin agak kurang sehat, terus juga agak susah jalan. Apakah bisa kita sebagai anak itu mendaftarkan orang tua kita sebagai peserta BPJS? Kita yang mendaftarkannya? Justru kita open pendaftaran non tatap muka kan fungsinya itu. Oke, gitu. Jadi bisa ya. Betul. Jadi anaknya yang misalnya memfasilitasi daftarin orang tuanya, pakai nomor rekening anaknya misalnya supaya bisa lancar auto debitnya karena orang tua udah nggak berpenghasilan. Itu sangat bisa. Oke, jadi jangan ragu lagi. Jangan ragu, apalagi buat orang tua ya, nggak usah pilih-pilih gitulah, kasihan orang tua. Benar. Jadi buat kamu tuh Viners, buat kamu yang mungkin sekarang itu udah kerja, udah punya penghasilan sendiri, terus orang tua kamu itu mungkin belum terdaftar sebagai peserta BPJS atau JKN ini, kamu bisa langsung aja mendaftarkan orang tua kamu. Mungkin ada nggak sih Kak pesan terakhir nih dari BPJS ke Deputian Bali Nusra ini terkait pentingnya kepesertaan BPJS dan juga peran aktif dalam menjaga kesehatan, apalagi bagi kita ini masyarakat Bali, khususnya anak-anak muda di Bali gitu. Iya. Oke. Tes mic dulu ya. Ya. Minum dulu juga nggak apa-apa Kak? Nggak apa-apa. Oh udah. Jadi buat teman-teman Viners yang masih usianya sangat belia ya, yang katanya generasi menuju Indonesia emas, sehat itu dimulai dari diri sendiri. Oke. Pola hidup dan mindset itu memang penting, tetapi yang paling penting bahwa sakit itu bisa datang kapan saja dan nggak ada kabar berita di awal. Maka tentu saja yang paling penting adalah pastikan dulu diri kamu sudah terlindungi jaminan kesehatan nasional, supaya ketika kamu sakit, at least kamu tidak menjadi beban bagi orang lain, karena sudah ada negara sebagai ada negara yang hadir ketika kamu sakit di situ gitu. Jadi ya anak muda sekarang jangan merasa aman, jangan merasa supaya lebih aware lah bahwa terlepas dari kita masih muda, terlepas dari kita masih sehat dan kuat, jaminan pelayanan kesehatan itu sangat penting karena sakit bisa datang kapan aja. Benar banget. Karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Iya. Oke, terima kasih Kak Hana. Itu tadi Viners obrolnya Agil bersama BPJS ke Deputian Bali Nusra. Itu ada Kak Hana selaku staf kepesertaan dan mutu layanan dari BPJS ke Deputian Bali Nusra. Terima kasih sekali lagi Kak Hana atas waktunya. Sama-sama. Udah banyak ngobrol barengan sama Agil dan juga udah banyak banget insight-insight mengenai tentang BPJS, terus juga KIS juga tadi. Terus juga mobile check-in dan segala macamnya. Sekali lagi terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan, dan tentunya kamu Viners masih bisa dengerin Agil Ababil bersama Sandi Alfian dan juga Sandrina di tadi In Indonesia sampai jam 6 sore.